Dari mana? Dari mana sampai seribu? Nama Yesus kita kemuliaannya disaksikan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus. nama Yesus disambut. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau dan aku layakan dapat memanggilmu, dapat kau yang ku minta. Saat ku menyanyi ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan. Engkau Bapa, Bapa yang dekat, takkan kau biarkan aku merantau hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, Engkau Bapa, Bapa yang dekat. Yuk, mari kita sama-sama untuk bernyanyi. Di atas hidup ini adalah seizin dan sepengetahuan. Amin. Mengajar kepada kita untuk kita mau belajar apapun yang terjadi atas hidup ini, semua ada hikmahnya. Tuhan mempersiapkan segala sesuatu yang indah. Amin. Itu indah pada waktunya. Amin. Jadi Haleluya. Haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mencinta Yesus. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang pertama mulai. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ayat yang pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah."
Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan tema untuk renungan firman Tuhan kita pada saat ini, yaitu yang terutama. Ya, temanya yang terutama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan ini mengisahkan jadi tentang seorang yang lumpuh sejak lahirnya, ya, yang hidup dalam segala kekurangan, yang hidup dalam segala kelemahan, yang hidup dalam segala keterbatasan, tetapi kemudian mengalami sesuatu yang sangat luar biasa karena dia menemukan sesuatu yang terutama di dalam kehidupannya, yaitu Tuhan Yesus, segala kebutuhan, sumber kebutuhan hidup manusia. Amin.